Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul pola makan yang tidak tepat dapat menimbulkan penyakit. Karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini pada yang lain. Makanan, pekerjaan, dan istirahat merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, jika berlebihan atau tidak memadai, ketidaknyamanan dan penyakit dapat muncul. Pola makan yang tidak tepat meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah pola makan tidak teratur. Kedua, pola makan tidak sehat. Dan yang ketiga adalah pola makan tidak seimbang. Pola makan tidak teratur tidak hanya akan merusak lambung secara langsung, tetapi juga akan mempengaruhi transformasi dan produksi energi dan darah, sirkulasi dan metabolisme cairan tubuh, serta fungsi organ dalam lainnya, sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Asupan makanan yang tidak memadai, hal ini akan menyebabkan malnutrisi, defisiensi darah, energi organ dalam, dan esensi yang tidak mencukupi, serta energi sehat yang menjadi lemah. Akibatnya, banyak penyakit dapat muncul dan tubuh juga akan rentan terhadap serangan 6 patogen luar yang ekses dan wabah penyakit. Lemahnya energi sehat merupakan alasan mendasar mengapa sebagian besar penyakit akibat asupan makanan yang tidak memadai memiliki pantogenesis yang rumit, sulit diobati, dan prognosis yang memburuk. Asupan makanan yang berlebih mencakup 2 aspek. Pertama, dapat merusak limfa dan lambung, serta mempengaruhi fungsinya. Kedua, produksi energi dan darah berlebih terakumulasi di dalam tubuh dan kemudian berubah menjadi panas, yang pada gilirannya merusak limfa dan lambung. Ditandai pada orang dewasa dengan kembung dan rasa penuh di lambung, sendawa berbau busuk, anoreksia, atau bahkan muntah dan diare. Terdapat juga kasus-kasus rumit di mana panas, dahak, atau kelembapan membahayakan, yang juga ditandai dengan kulit memerah, haus, selaput lidah menguning, denyut nadi cepat, atau sesak, kegemukan, selaput lidah berminyak, dan denyut nadi licin. Pada anak-anak mungkin terdapat sindrom stagnasi akibat malnutrisi, ditandai dengan perut kembung dan penuh, kulit kuning dan otot kurus, rambut kering, mudah tersinggung, mudah menangis, dan rasa panas di bagian tengah kaki dan tangan. Produksi panas internal serupa dengan komplikasi yang terjadi pada penyakit diabetes, di mana gangguan yang terbatas pada lapisan paling luar dari kulit, termasuk lapisan terluar dari lapisan kulit paling atas, yang terdiri dari sel-sel kulit mati, yang telah mengeras rambut dan kuku tanpa melibatkan bagian lebih dalam seperti otot. Ini semua muncul bersamaan dengan atau rasa lapar yang berlebihan dan produksi urin yang berlebihan juga. Hal ini tercatat dalam kitab Quanti Matching sejak 2000 tahun yang lalu. Pola makan yang tidak sehat atau tidak higienis ini mengacu pada kontaminasi makanan dan minuman oleh patogen, panas, toksin, dan zat kimia yang berbahaya, yang mengakibatkan berbagai penyakit lambung akibat infeksi bakteri, yang ditandai dengan panas lembab dan penyakit menular.
atau bahkan keracunan. Pola makan tidak seimbang mengacu pada kesukaan yang sering atau konstan atau berkepanjangan terhadap makanan tertentu dan penurunan atau bahkan pantangan terhadap makanan lain. Gejalanya beragam, bisa berupa ketidakseimbangan yin dan yang atau malnutrisi. Kesukaan terhadap makan mentah dan dingin dapat merusak energi yang limpah dan lambung, yang menyebabkan sindrom dingin lambung, yang ditandai dengan nyeri dingin di lambung dan muntah air bening. Sindrom dingin dan unsur panas kurang di lambung ditandai dengan nyeri ringan di lambung dan perut, takut dingin, dan diare. Rasa dingin lembab yang membani limpa ditandai dengan nafsu makan berkurang. Selaput lidah putih berminyak, rasa tidak nyaman di lambung dan perut, serta diare. Kesukaan terhadap makanan pedas dapat menyebabkan rasa haus, bau mulut, perut kembung, dan nyeri, sembelit, diare, sementara kesukaan terhadap makanan panas dapat langsung membakar mulut atau kerongkongan atau menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang panjang. Kesukaan untuk rasa tertentu, menurut pengamatan klinis jangka panjang dan teori 5 elemen, 5 rasa masing-masing dikaitkan dengan 5 organ padat. Rasa asam dikaitkan dengan hati, rasa pahit dikaitkan dengan jantung, rasa manis dikaitkan dengan limpa, rasa yang tajam dikaitkan dengan paru-paru, dan rasa asin dikaitkan dengan organ ginjal. Oleh karena itu, kesukaan atau keseringan untuk rasa tertentu dapat menyebabkan koordinasi yang tidak seimbang di antara 5 organ padat, atau bahkan kerusakan pada organ dalam lainnya serta organ yang dikaitkan dengan rasa ini. Kita ambil contoh, rasa manis dalam Suen tercatat bahwa rasa manis dikaitkan dengan limpa, tetapi kecanduan terhadapnya dapat menyebabkan penyumbatan energi di jantung dengan dispnea dan ketidakseimbangan energi ginjal atau nyeri tulang dan rambut rontok. Demikianlah tema ini dapat kita bahas. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.